Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hadis Tarbawi yang berjudul Ragam Kesuksesan Tugas Belajar. An Abi Kabsah al-Anmariyu annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu salasatu uqsimu alaihinna wa uhaddasukum hadisa fahfadu qala ma naqasa malu abadi min sodako wala dulima abdu madlamata fasobaro alaiha illa zadahu wa izzan wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallah alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha wa uhaddasukum hadisan fahfaduhu qala innama ad-dunya li arba'ati nafirin abadin razaqahu wa malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahada bi dolil manazili wa abadin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa diku annayati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun wa abdin razaqahu wa malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yahbitu fi malihi bihoiri ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa fahada bi akhbasi al-manazili wa abadin lam yarzuqhu huwa malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa biniyatihi fa izruhuma sawa'u. Qala Abu Isa hada hadis hasan sahih. Kosakata atau mufrodat. Yang pertama, uqsimu alaihinna. Aku bersumpah padanya,
atau 3 perkara sumpah dimaksudkan itu memperkuat isi pembicaraan berikutnya. Yang kedua, waladulimah abdun mata. Itu seorang hamba tidak dianiaya dengan suatu penganiayaan. Penganiayaan meliputi harta benda dan kehormatan. Yang ketiga, baba mas'alati. Itu pintu-pintu minta-minta. Yang selanjutnya, izan. Kemuliaan. Innama ad-dunya. Sesungguhnya atau keadaan penghuni dunia. Ini yang selanjutnya yang kosakata ya. Li arba'ati nafarin. Bagi 4 orang, kata nafar dalam bahasa digunakan antara 3 hingga 10 orang. Rahimahu. Keluarganya asal rahim adalah tempat janin bagi seorang wanita yang hamil. Kemudian diartikan sanak saudara yang ada hubungannya dengan kelahiran atau nasab. Akhbasi al-manazi. Kedudukan yang terburuk. Yahbitu. Batal amalnya. Fawizruhuma. Maka dosa keduanya. Terjemahan. Abu Kabsah atau Amru bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu an, bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara saya bersumpah padanya, dan aku beritakan kepadamu suatu hadis, maka hafalkanlah. Yang pertama, tidak berkurang harta seseorang karena bersedekah. Yang kedua, tiada seseorang yang dianiaya, kemudian ia tetap sabar, melainkan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dan tiada seseorang yang membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah membukakan baginya pintu kemiskinan atau kalimat yang sama. Kini saya beritakan kepadamu suatu hadis, maka hafalkanlah. Sesungguhnya keadaan penghuni dunia ini ada 4 macam. Yang pertama, seorang hamba yang diberi rezeki, harta, dan ilmu, maka ia gunakan untuk bertakwa dan menghubungi sanak keluarganya atau silat al-rahim. Dan ia mengenal hak Allah di dalamnya seperti dibayarkan zakatnya dan digunakan untuk kebaikan. Orang ini ditingkatkan yang tinggi. Ini selanjutnya yang terjemahan. Yang kedua, seorang hamba yang diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Ia mempunyai niat yang sungguh-sungguh berkata, andai kata saya diberi harta, pasti saya akan beramal sebagaimana si fulan. Ia mendapat pahala niatnya, dan pahala kedua orang tersebut sama. Yang ketiga, seorang hamba yang diberi kekayaan harta tetapi tidak diberi rezeki, ilmu, pahala amal hartanya batal karena tidak disadari ilmu, tidak takwa kepada Tuhannya, dan tidak digunakan untuk silaturahmi
juga tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka orang ini adalah pada kedudukan yang paling buruk. Yang keempat, seorang hamba yang tidak diberi rezeki, harta, dan tidak ilmu, lalu ia berkata, andaikan saya mempunyai harta, niscaya saya akan berbuat sebagaimana apa yang dilakukan si fulan. Ia pada niatnya dosa keduanya sama. Hadis riwayat Al-Turmuzi, dan ia berkata, hadis ini hasan sahih. Penjelasan atau syarah hadis. Angka 3 disabdakan terlebih dahulu oleh Nabi agar mendengar menantikan apa 3 hal itu. Dalam ilmu al-balaghah disebut faedahnya li'al istiya atau merindukan. Kemudian diperkuat lagi dengan bersumpah dan pemberitaan. Rasul bersumpah sebelum menyampaikan suatu pesan, menunjukkan betapa pentingnya berita yang akan disampaikan, dan kemudian diperkuat lagi dengan penyampaian suatu berita hadis. Kata hadis timbul berdasarkan petunjuk dari beliau sendiri sebagaimana dalam ungkapan hadis tersebut. Pelajaran yang dipetik dari hadis. Yang pertama, pemaaf dan pelapang dada sangat terpuji dan tinggi derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kesuksesan orang kaya bukan dengan usahanya sendiri, akan tetapi melibatkan orang lain sebagai syukurnya kepada Allah. Sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang selanjutnya, ancaman Allah kepada orang yang pekerjaannya minta-minta, padahal bukan karena terpaksa, adalah akan dibuat miskin sungguhan oleh Allah. Anjuran menjadi ilmuwan dan sekaligus hartawan atau minimal ilmuwan, agar menjadi manusia yang sukses dan bahagia dunia akhirat. Yang selanjutnya, mencela sukses dalam bidang harta saja yang tidak disertai ilmu, karena akan menimbulkan fitnah yang berbahaya. Terus, yang terakhir, pendidikan Islam sangat mengidolakan tercapainya anak didik yang sukses, ilmu dan harta merupakan cerminan kesuksesan dunia akhirat. Yang terakhir, biografi singkat perawi hadis sahabat. Abu Kabsah Amir bin Sa'ad al-Anmari berasal dari Syria. Banyak hadis yang diriwayatkan Abu Kabsah dari Nabi, diantaranya disebutkan oleh Al-Mizzi dalam Al-Atraf sebanyak 40 hadis dan tidak ada diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.